Halo, apa kabar semua mitra Media Timur? Senang sekali Anda masih bisa setia bersama kami di channel kesayangan kita ini. Pada sore hari ini kita coba membahas tentang problem yang sementara ini dialami dunia kemaritiman, khususnya kekosongan jabatan menteri. Dan belakangan ini banyak orang yang mendiskusikan seperti apa sosok-sosok yang menggantikan posisi Menteri Kelautan ini. Kita kehadiran tamu ya, di hari ini, sore ini, Bapak Gabriel Desola. Beliau adalah Direktur RCI, salah satu lembaga yang konsen soal investasi. Kita akan tanyakan lebih jauh. Selamat sore Pak Gabriel. Selamat sore Media Channel Timur ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Dimanapun berada, selamat berjumpa lagi. Ya. Pak Gabriel, ini menarik sekali kalau hari ini Indonesia menjadi satu hal yang luar biasa, di mana orang akan mencari siapa sosok pengganti Pak Edi Prabowo. Kalau kemudian sekarang KPK menetapkan beliau dan kita mengharapkan sumber daya alam kita di sektor kemaritiman dan kelautan ini, ada orang-orang yang bisa menempati posisi itu, mengganti posisi itu untuk menatah kembali seperti apa dunia kemaritiman kita gitu. Pak Gabriel bisa kasih gambarannya seperti apa? Ya, kami dari lembaga Institute for Research and Consultation Information of International Investment itu sudah melakukan survei dan mengikuti secara mendetil tentang sejak Jokowi mencanangkan bahwa Indonesia saat ini harus juga memperhatikan sektor kemaritiman. Nah, ini pencanangan ini jangan sampai hanya sekedar pencitraan. Maka orang-orang yang ditempatkan di kelautan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan jangan sampai orang gunung yang tidak mengerti sama sekali mengenai soal kelautan dan perikanan. Dan kelautan dan perikanan tidak hanya soal ikan dan sumber daya laut lainnya, tapi juga orang-orang yang paham tentang dunia kemaritiman, termasuk SDM di kemaritiman. Dan Indonesia itu memiliki potensi orang-orang yang paham mengenai ini, itu dari kawasan Indonesia Timur. Iya, setuju. Dan KPK telah menangkap Pak Edi Prabowo. Ini kan juga menuju Indonesia bersih, Pak Jokowi juga harus berhitung ulang. Harus hati-hati juga ini. Hati-hati, dan kalau perlu tempatkan orang yang di posisi ini sungguh-sungguh yang paham mengenai sektor kelautan dan perikanan. Setuju. Bukan orang gunung. Setuju ya. Sekali lagi, bukan orang gunung. Iya. Jangan sampai masuk laut telelap. Ibu Susi udah pas. Maka kami dari RCI melihat potensi ini dimiliki oleh SDM dari Indonesia Timur. Apa kira-kira gambarannya seperti apa? Kan ini ke depan ini pasti ada reshuffle ini, dan mungkin ada referensi dari RCI sosok-sosok yang pernah dicatat oleh RCI begitu? Ya, jadi kan melihat ada potensi yang sungguh mau membangun Indonesia, dan memang orang ini orang bersih dan orang merah putih. Antara lain ada tokoh perempuan asal Indonesia Timur, tokoh perempuan yang tidak kalah dari Ibu Susi, yaitu Dr. Rena Usman. Dr. Rena Usman ini dia paham mengenai SDM karena dia pernah menjadi dirjen di Kementerian Tenaga Kerja. Dia paham, dan memang untuk urusan Indonesia Timur, SDM bidang kelautan dan perikanan itu dia sudah berpikir banyak. Dan ini tinggal eksekusinya, karena dia bukan pada level eksekutor, makanya ada tertahan. Ya, dia bisa, kami dari Indonesia Timur, khususnya juga RCI, mendorong untuk tokoh perempuan Indonesia Timur yang bisa seperti Ibu Susi ini. Karakter mirip-mirip Ibu Susi. Kalau Ibu Susi dari wanita yang pelaut di Indonesia Barat, Indonesia Timur ada Ibu Rena. Berarti Ibu Rena, ya. Ibu Rena, Dr. Rena Usman. Dia paham mengenai sektor kelautan dan perikanan, terutama SDM nanti yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Jangan sampai kita tuh hanya menjadi kuli di lautan, tapi bukan menjadi pemain pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, Ibu Rena
ada namanya Dr. Laode-Ida yang saat ini di Ombudsman RI. Ya. Beliau ini tokoh Indonesia Timur yang paham mengenai sektor kelautan dan perikanan. Iya. Dan ini penting nih, Pak Jokowi ini orang laut beliau. Pak Jokowi jangan pilih lagi orang gunung. Setuju. Ini Kalau pilih orang gunung, cukup ini yang banyak dikadalin nanti di laut. Dan cukup ini jadi pengalaman ya setelah. Ini pengalaman buruk bagi pemerintahan Jokowi, maka ambil dari Indonesia Timur. Karena potensi Indonesia Timur ini sangat luar biasa. Tapi begini Pak Gabriel, kan itu orang mengatakan bahwa ini kan soal jatah partai juga. Bagaimana kalau jatah partai dan kalau melihat soal kalau terlepas dari jatah partai begitu? Jadi begini, kalau orang partai yang dikirim adalah orang gunung, nah ini masalah. dia laut habis dia. Dia aja lihat ini ombak kecil aja dia pasti gugup, takutan. Apalagi mengarungi lautan, menguasai dunia ini lautan. Itu hanya Jepang, Korea Selatan, Inggris dan lain. Maka harus orang-orang Indonesia Timur punya pengalaman menguasai dunia di sektor kelautan dan perikanan. Itu tidak bisa dipungkiri. Anak cucu dan sampai sekarang. Jadi Jokowi kalau mau angkat soal sektor kemaritiman, setuju. Itu selain Pak JK dulu, sekarang ada tokoh muda dong dari Indonesia Timur yang kurang apa lagi lah. Kami merekomendasikan dua nama ini karena tokoh bersih, Dr. Rena Usman, orang tidak ada masalah. Salah satu tokoh perempuan asal Indonesia Timur dan bersih, yang memiliki jabatan tinggi di ini, tapi sekarang harus kita dukung kok. Bapak bukan soal kita eliminir Indonesia Barat atau Indonesia Timur. Tidak. Ini masa depan Indonesia, investasi di Indonesia Timur. Betul. Dan di sektor kelautan perikanan, basisnya di dua tokoh ini, ada Dr. Rena Usman, Dr. Laode-Ida, tidak diragukan lagi. Dan kira-kira apa maksudnya gebrakan-gebrakan seperti apa yang bisa? Dan begini Pak, kami juga menyalahkan nanti bilang ini jatah partai. Saya kira Gerindra, Golkar, PDIP dan mari dukung dua tokoh ini. Dua tokoh ini bukan orang gunung. Minta maaf, orang gunung urusan pertanian Pak. Iya. Urus sektor kelautan dan perikanan harus orang yang mengerti mengenai kelautan dan perikanan. Kalau perlu mereka ini anak-anak pantai, anak-anak laut. Ya dua orang ini anak pantai, anak laut. Yaitu Dr. Rena Usman dan Pak Laode-Ida. Jadi Pak Prabowo nggak usah ragu-ragu. Setelah ini pilih antara mereka dua ini. Begitupun dengan Ketua Umum Golkar mau usung ke, apalagi Pak Jokowi. Jangan ragu-ragu Pak Jokowi. Kita akan mendukung. RCI akan mendukung. Dan saya kira seluruh kawasan Indonesia, baik Indonesia Barat maupun Indonesia Timur akan mendukung. Orang punya kapasitas dan punya kapabel dan punya jaringan. Kurang apa lagi dua ini? Iya, artinya sekarang menanti saja kira-kira Pak Jokowi mau tidak. Kan begitu, dia punya ujung-ujungnya di begini. Bukan soal mau atau tidak Pak. Pak Jokowi sudah mencanangkan untuk di sektor kelautan perikanan di Sunda Kelapa. Ingat, Sunda Kelapa, pinisi itu dari mana? Dari Indonesia Timur Pak. Orang Indonesia Timur ini jago laut. Jangan orang gunung disuruh urus laut Pak. Itu salah. Itu salah. Dan negara akan babak belur kalau tidak menempatkan orang-orang yang paham mengenai sektor kelautan perikanan. Artinya Pak Gabriel, ini kan soal kita melihat dengan kasusnya Pak Edi Prabowo ini kan cukuplah sampai di sini sudah. Langkah next time itu nggak boleh begitu. Iya, Futuro di Indonesia itu ada di Indonesia Timur saat ini. Investasi terbesar itu kan di bidang kelautan dan di perikanan. Kelautan apa? Ada migas. Maka SDM dari Indonesia Timur ini harus didorong untuk dihargai di NKRI ini. Kalau ini mereka ada, saya yakin dua nama ini, Dr. Rena Usman dan Dr. Laode-Ida, mereka akan bergerak bukannya untuk Indonesia Timur, untuk mempromosikan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan, termasuk SDM Indonesia yang hebat ini untuk menguasai dunia di bidang apa? Kelautan dan perikanan. Jangan sampai kita menjadi budak di sektor kelautan. Itu stop sudah. Setuju. Ya mungkin seperti apa kira-kira rasa optimisnya RCI kalau mendorong dua figur? Jadi kita punya mengapa mendorong ini? Karena mereka dua sudah pengalaman di eksekutif track recordnya, dan legislatif.
rekam jejaknya, yaitu Pak Laude dari pendidikan, terus juga masuk di perwakilan DPD, mewakili dari Sulawesi Tenggara, basis sektor perikanan, industri perikanan. Betul. Saya kira sangat paham mengenai itu, dan dia tidak hanya di situ saja, dia juga sekjen Indonesia Timur untuk mengurus. Dia paham mengenai soal Indonesia Timur. Sedangkan Ibu Dr. Rena Usman, dia paham mengenai SDM itu karena dia lama di Kementerian Tenaga Kerja. Maka potensi Indonesia Timur ini tidak cocok untuk menjadi budak. Mereka cocok itu bergerak di sektor kelautan dan perikanan, termasuk di nanti ke depan migasnya. Maka SDM untuk ke depan, kalau ini beliau ada, saya kira mereka berdua bisa membangun industri di sektor kelautan di Indonesia Timur. Yang menarik itu kan adalah Pak Edi Prabowo ini kan kena kasus ini. Artinya kita dorong orang yang menggantikan beliau ini adalah orang-orang bersih. Nah, itu jadi Pak Jokowi pertama harus memiliki integritas dan bersih. Nah, pengalaman Pak Edi Prabowo ini soal benur ini babak belur kita. Dan kita jangan sampai dipermainkan oleh investasi di sektor kelautan dan perikanan internasional yang saat ini dikuasai oleh Korea Selatan dan Jepang. Jepang memiliki 300 pelabuhan samudera, Indonesia cuma 5 pelabuhan samudera, yaitu Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, terus ini di Tanjung Perak, sama di Makassar. Ke depan harus dibangun ini di kawasan Indonesia Timur, ada di Teno nanti untuk wilayah Kupang, NTT, terus ke Aussie dan juga Pasifik. Begitupun ada di Merauke, di Papua. Itu harus dibangun pelabuhan samudera sehingga kita bisa go internasional di sektor kelautan dan perikanan. Iya, artinya kan Ibu Susi, minta maaf, Ibu Susi jagonya di Pangandaran. Indonesia Timur kita lebih banyak sektor-sektor kelautan dan perikanan, SDM-nya dan SDA-nya harus disupport. Apalagi kalau Toko Indonesia Timur dipercaya oleh pemerintahan Jokowi saat ini memimpin di Kementerian Kelautan dan Perikanan, luar biasa. Kita akan kawal dan support. Ya Pak Gabriel, bisa Pak Gabriel closing statement-nya harapan apa untuk partai-partai dan juga Pak Presiden untuk figur-figur yang bakal menempati atau menggantikan Pak Edi? Ya, kalau sikap partai tetap memilih orangnya. Yang rata-ratanya orang gunung, saya kira RCI akan terus kritis dan akan bongkar. Karena orang gunung tidak mengerti di sektor kelautan dan perikanan. Yang kedua, Indonesia Timur harus dipertimbangkan untuk di NKRI ini. Soal ini sektor kelautan perikanan tuh gak ada itu. Masa yang dari tempat lain, dari gunung mau urus laut? Nggak boleh lagi itu terjadi. Pak Jokowi karena sudah mencanangkan di pelabuhan Sunda Kelapa, tolong main-main, karena itu penisi dari Indonesia Timur. Biarlah mereka yang menakodai ini untuk angkat Indonesia ke fora internasional. Saya kira sektor kelautan perikanan hanya bisa disupport oleh, kami merekomendasikan dua nama ya. Parpol kalau perlu melobi mereka untuk jadi satu figur perempuan, satu figur laki-laki. Kita tidak diskriminatif, tapi mereka ini punya kompetensi dan kapasitas untuk di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya kira ini sangat luar biasa, orang bersih dan paham betul mengenai sektor perikanan dan kelautan. Oke, terima kasih Pak Gabriel. Terima kasih, salam sehat dan pro bahari. Oke, makasih.